Kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang memunculkan cabang kasus baru terus berlanjut. Firly akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tapi status baru ini tidak membuat Firly diam. Dia menyatakan akan melawan. Polda Metro Jaya mengatakan Firly diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Firly diketahui mangkir dari pemanggilan polisi. Alasannya, dia ada agenda lain yang harus diselesaikan. Tapi pada akhirnya, status Firly naik menjadi tersangka. Meskipun begitu, Firly tidak ditahan. Masuknya Firly dalam pusaran kasus pemerasan dan gratifikasi membuat suasana politik makin panas. Karena sebelumnya, ex-Mentan merupakan tokoh politik yang cukup berpengaruh. Bahkan jika ditambahkan dengan ex-Menkominfo dalam kasus korupsi BTS, maka garis politiknya makin tegas. Keduanya adalah kader Partai Nasdem. Tapi masuknya dua kader Nasdem itu tentu bukan karena persoalan politik, melainkan kasus lama yang telah diusut jauh hari sebelum masuk tahun politik. Ini artinya kasus tersebut awalnya menjaring bawahan masing-masing menteri. Ketika kemudian dikembangkan dan terbukti bersalah, sang menteri ikut diciduk. Masuknya Firly dalam keruwetan kasus korupsi sebenarnya tidak sengaja. Atau bisa disebut itu kasus lain yang kebetulan terkait dengan kasus korupsi yang dijalani ex-Mentan Syahrul. Masuknya Firly dalam dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi tentu menambah muram wajah KPK. Karena sebelumnya juga ada komisioner KPK yang terindikasi menerima gratifikasi. Bahkan Firly sendiri pernah mendapatkan teguran etik. Fakta di atas tentu mencengangkan. Jika aparat anti korupsi berperilaku korup, lalu bagaimana dengan orang lain? Karena mereka memiliki antibodi yang lebih kuat. Toh, akhirnya terjerembab juga dalam korupsi. Tapi masuknya Firly dalam daftar tersangka itu juga menerbitkan optimisme. Aparat penegak hukum tidak pandang bulu untuk memberantas korupsi, sekalipun pelakunya pejabat tinggi dan punya kuasa. Dalam hal ini, masyarakat harus terus diberikan pemahaman mendalam perihal bahaya korupsi. Ajaran ini harus dibentuk sedini mungkin. Kalau perlu, jadi pelajaran wajib di sekolah. Karena munculnya pejabat korup itu dari masyarakat yang permisif terhadap perilaku korup. Masyarakat masih menganggap gratifikasi seperti salam tempel itu sebagai sesuatu yang normal, padahal itu sangat berbahaya. Semoga saja pemberantasan korupsi jalan terus. Semakin banyak pelaku korupsi yang ditangkap, semakin bagus pula penegakan hukum di Indonesia. Ayo lawan korupsi dari lingkungan sosial kita, karena korupsi tidak berdiri sendiri, tapi lahir dari budaya korup di sekitar kita. Jangan kasih nafas, perkuat integritas.